senang kita berbagi zakat mal dan zakat fitrah oleh Pak Afifuddin. Nah, kemudian anak-anak selanjutnya silakan disiapkan semua. Sudah disiapkan belum buku pelajarannya? Nah, disiapkan semua ya. Mulai dari pulpen, kemudian pensil, dan kemudian buku cetak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, supaya apa? Supaya Allah memberikan anugerah ilmu kepada kita semua dan sehingga kita juga bisa paham dalam apa? Memahami materi zakat mal dan zakat fitrah ini. Oke, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa kita dijabah sehingga kita bisa lebih memahami materi zakat mal dan zakat fitrah. Oke anak-anak semua. Oke, semuanya sudah rapi ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir temannya? Ya. Oke, Raihan, Hansa yang tadi izin. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa hadir. Kalau seandainya sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita langsung belajar ya. Nah, tadi sudah berdoa, kemudian kita bersama-sama mengaji. Oke. Bareng-bareng basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Bagus. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan belajar, kita punya tujuan. Tujuan kita supaya apa? Nanti supaya kalian bisa memahami materi zakat, kemudian zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Nah, makanya sekarang fokus ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya kalian pernah melihat orang tua kalian atau kalian sendiri itu berzakat? Siapa yang pernah mengantarkan zakatnya sendiri langsung? Kemana? Ke masjid. Kemana? Ke masjid. Ke masjid. Ada lagi langsung ke fakir miskinnya. Ini di Afrika langsung ke fakir miskinnya. Ada yang belum sama sekali? Ada? Berarti di sini paling tidak sudah pernah melihat atau mengenal yang namanya zakat. Oke, luar biasa. Kemudian zakat di sini ya. Apa sih artinya zakat? Tahu nggak? Nah, zakat itu secara bahasa berasal dari kata zakka, yuzaki tazkiyatan, yang berarti apa? Membersihkan, mensucikan, atau menyuburkan. Nah, secara istilah zakat adalah, coba siapa yang mau baca? Siapa yang suaranya lantang? Debahis, silakan baca. Zakat secara istilah. Zakat secara zakat secara istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Oke, kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Terus Dihisab oleh seseorang di hartanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima. atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Oke, beri tepuk tangan. Sudah mau hebat. Kita kasih hebat. Tuh, 2, 3. Hebat. Masya Allah. Udah ganteng, pinter. Ya, hebat juga. Ya, itu ya.
yang namanya zakat. Nah, kemudian zakat itu terbagi menjadi berapa, anak? Zakat terbagi menjadi siapa yang bisa? Oke. De Akso. Zakat terbagi menjadi dua, pinter. Yang pertama Ryan, zakat apa? Zakat mal. Kemudian yang kedua Danis, zakat fitrah. Oke, masya Allah. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Ya, harta yang harus dikeluarkan. Ya, ada juga yang sampai 1 tahun, ada juga yang belum sampai 1 tahun. Tapi ada persyaratannya, anak-anak. Orang yang berhak mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, dalam keadaan dia itu merdeka, bukan seorang budak. Kemudian milik yang sempurna. Jadi dia memiliki harta, bukan harta gabungan atau patungan dengan yang lain. Paham? Kemudian cukup 1 nisab. Nah, macam-macam benda yang wajib dizakati. Nah, apa saja? Zakat utut, emas, perak, benda yang bisa diwakaf. Zakat ijarah, perdagangan. Zakat an'am, binatang ternak. Zakat zira'ah, perkebunan. Kemudian zakat rikas atau barang tumbuhan atau barang tambang. Oke, masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kemudian berikutnya cara pembayaran zakat mal. Oke, siapa yang mau membaca? Kamil, silakan. Pertama, cara pembayaran seperti apa? Pembayaran zakat menembus 1 tahun haul, contohnya barang dagang, emas atau perak. Oke, kita kasih kata hebat. Hebat. Yang kedua, Danis, silakan. Pembayaran zakat yang tidak menunggu haul. Contohnya Ya. hasil biji-bijian, buah-buahan, dan ternak. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih kata hebat. Hebat. Masya Allah. Nisab zakat emas berapa gram? 85 gram. Ya, emas 24 karat. Nah, kemudian di situ ada apa lagi? Zakat yang harus dikeluarkan berapa? 2,5%. Ya. Nah, jadi artinya gini ya, anak. Misal, siapa yang di sini ya? Contohnya, Akso dalam 1 tahun memiliki emas 85 gram ceritanya. Nah, kemudian, Pak, saya sudah menabung emas 85 gram setahun. Ini zakatnya berapa, Pak? Nah, dikalikan dulu. 85 dikali, misalnya 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kemudian dikali 2,5%. Jadi kurang lebih antara 2,5 juta sampai 3 juta yang harus dikeluarkan kepada siapa? Kepada 8 orang yang berhak menerima zakat. Oke, anak-anak. Nah, ini perak ya. Nah, nisabnya 595 gram. Kemudian haulnya 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan 2,5%. Oke. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini ada 3. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang yang masih hidup di akhir Ramadan. Contoh, ada seorang, dia masih hidup di akhir Ramadan, tanggal 30 atau tanggal 29, dan dia juga sampai ketemu Idul Fitri, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Termasuk ada seorang bayi yang ketika dia itu hidup sampai akhir Ramadan, ternyata pas sebelum sholat bayi tersebut sudah meninggal. Innalillah. Nah, maka bayi itu wajib dizakatkan, zakat fitrah. Ya, karena apa? Karena sudah menemui akhir Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Dan kemudian yang ketiga, kelebihan harta untuk dirinya dan yang dinafkahinya. Ya. Artinya apa? Pak, saya ini di hari ini saya bisa makan, saya bisa minum. Kemudian saya punya bekal untuk keluarga, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, nanti kalian diskusi ya. Nah, tetapi sebelumnya nanti kalian pahami ini dulu ya, supaya di diskusi tersebut kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya.
Oke, lihat. Yang pertama siapa yang berhak menerima zakat? Fakir. Kemudian yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ekor. Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Musafir. Itu ada merah-merah. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kelihatannya udah semangat semua nih. Nah, ini sudah ya, ada 8. Coba, fakir, tidak punya pekerjaan atau harta dan tidak ditanggung oleh orang lain. Miskin, punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil, apa itu di situ? Orang yang mengurus zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Rikob, budak yang perlu dimerdekakan. Gorim, orang yang punya hutang untuk keperluan yang baik. Sabilillah apa? Orang yang berjuang di jalan. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal untuk tujuan kebaikan atau hal yang baik ya anak-anak. Kira-kira bisa dipahami? Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Sudah hafal? Angkat tangan yang semangat yang tinggi. Silakan ketua kelompoknya. Perwakilan di sini Bahis. Pegang ya. Nah, sama ini nih. Pak, nanti tugas siapa, Pak? Kalian silakan tempelkan ya mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ya, kemudian dari nomor 1 misalkan fakir, miskin. Ya, kemudian apa? Mu'alaf dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya pengertiannya. Ya, silakan. Kebutuhannya miskin untuk kepentingan baik. Gimana? Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Oke, anak-anak. Iya, cuma pengertian saja terus udah selesai. Pengertian ini. Ya, ya kayak gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah fakir. Oke. Dan yang kedua adalah miskin. Ya, yang keras ya. Yang ketiga adalah amil. Itu orang yang mengurus zakat. Yang keempat adalah perawat. Yang kelima adalah pasir. Yang keenam adalah garib. Pasir. Bagaimana hal itu kepentingan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya, kita kasih kata hebat. Hebat. Oke anak-anak. Nah, karena kita waktunya sudah mau Jumatan ya. Nah. Oke. Jadi Pak mau bertanya lagi, ya sebagai kesimpulannya ya. Nah,
Zakat itu dibagi menjadi berapa jadi? Nah, yang belum menjelaskan nanti ketemu pada sesi berikutnya ya. Oke anak-anak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat untuk belajar ya. Siapa di sini tetap semangat belajar? Siapa yang menjadi anak yang soleh? Siapa yang menjadi orang yang berilmu? Oke, kuncinya adalah rajin belajar. Terima kasih semuanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.